Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas salah satu fitur yang cukup baru yang ada di produk-produk Mikrotik seri AX. Contohnya yang saya bawa ini adalah Hubs AX2. Nah, di produk ini sekarang kalau kita mau konfigurasi wireless, kita menggunakan package yang namanya Wi-Fi with 2 yang di dalamnya juga sudah support WPA3 plus ada yang namanya OWE atau Opportunistic Wireless Encryption. Nah, bagaimana konfigurasinya, kemudian implementasinya seperti apa, tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng, biar teman-teman mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Salah satu yang nggak boleh ditinggalkan pada saat kita membuat sebuah Wi-Fi, ya, jaringan Wi-Fi, itu adalah authentication dan juga encryption. Seperti yang sudah mungkin teman-teman ketahui juga di lapangan, biasanya kalau kita bikin Wi-Fi, kita pilihannya dua. Kita bisa menggunakan WPA atau kita bikin Wi-Fi-nya benar-benar open sehingga orang yang mau connect itu tidak perlu ribet lagi memasukkan password. Tapi salah satu resikonya adalah ketika kita menggunakan Wi-Fi yang open, tidak ada autentikasinya dan tidak ada enkripsinya, maka bisa saja nanti data-data kita yang kita pertukarkan lewat Wi-Fi itu bisa diambil oleh orang lain. Banyak sekali contohnya, misalnya attack man in the middle, kemudian data kita bisa diambil dan segala macam. Yang biasanya mungkin ini terjadi di area-area Wi-Fi publik, seperti misalnya cafe atau di mall, yang pengennya itu orang nggak usah ribet tuh masukin password gitu ya. Nah, makanya kemudian pilihannya biasanya kita menggunakan WPA2, sehingga orang kalau misalnya ingin melakukan akses internet, harus memasukkan password ya. Biasanya akan muncul pop up, kemudian dimasukkan passwordnya mungkin minimal 8 digit atau berapa. Nah, WPA2 ini memungkinkan nanti Wi-Fi kita lebih secure karena tidak semua orang bisa login atau bisa join ya, karena harus tahu passwordnya. Dan yang kedua, dia juga ada enkripsinya, sehingga kalaupun ada orang yang berhasil mengambil data kita, orang tersebut tidak bisa dengan mudah untuk membuka atau membedah data yang kita pertukarkan. Nah, di Wi-Fi 6 atau di produk-produk Mikrotik yang seri AX sekarang sudah ada atau sudah support WPA3 yang di dalamnya itu juga ada namanya adalah OWE atau Opportunistic Wireless Encryption. Di mana ini adalah salah satu solusi ketika kita pengen ada wireless yang open tetapi tetap ada enkripsinya. Sehingga user yang pengen bisa connect ke internet itu tidak perlu ribet lagi memasukkan password, tetapi secara datanya tetap akan diamankan dengan yang namanya enkripsi dari si OWE ini. Sayangnya memang untuk saat ini belum semua end device support OWE ya, hanya di device tertentu seperti di Android minimal Android 10 atau mungkin kalau di Windows minimal adalah di Windows 10 juga dengan beberapa adapter yang memang sudah disupport. Nanti akan saya kasih contohnya di belakang. Nah, yang pertama ini akan saya berikan contoh dulu bagaimana cara konfigurasi OWE di Mikrotik. Kebetulan saya sudah memiliki ada satu router Mikrotik baru, serinya adalah Hub AX2, di mana saya pengen nanti si Hub AX2 ini memancarkan sebuah Wi-Fi open tetapi tetap ada enkripsinya dengan memanfaatkan security OWE yang sudah ada di sini. Nah, langsung saja kita masuk ke konfigurasinya teman-teman. Pertama tentu saja kita harus menggunakan Winbox. Ya, kita masuk ke Winbox-nya dulu. Saya menggunakan di sini Hub AX2 dengan versi 7.12. Ya, ini kebetulan cukup baru juga. Kemudian sebelumnya sudah saya konfigurasi basic. Ada IP address sudah dapat dari internet. Ini adalah internetnya yang ETH1. Kemudian bridge 1 ini saya gunakan untuk ke arah LAN, yang nanti ini juga akan saya gunakan agar Wi-Fi yang memancar itu menggunakan alamat IP dari sini juga. Sudah saya kasih juga DHCP server di bridge-nya. Nah, seperti yang kemarin sudah dibahas di video-video sebelumnya bahwa memang konfigurasi wireless di HPX ini agak berbeda dengan Wi-Fi yang lain karena kita harus install dulu yang namanya package Wi-Fi with 2. Ya. Kebetulan juga sudah saya install ya, di versi 7 sudah ada ini Wi-Fi with 2-nya. Kemudian kalau kita lihat di bagian wireless nanti konfigurasinya sedikit berbeda. Mungkin kalau teman-teman menggunakan yang seri sebelumnya, yang seri AC atau yang seri N ya di wirelessnya Mikrotik,
Di sini akan terlihat mungkin interface gitu ya. Kemudian ada registration, tetapi karena sekarang kita menggunakan yang Wi-Fi Wave 2, tampilannya mirip seperti Capsman ya sebelumnya. Jadi di sini ada Wi-Fi 1, ada Wi-Fi 2. Nah, kita bisa melihat mana yang memancarkan 2,4, mana yang 5. Itu di bagian radio ini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat bahwa Wi-Fi 1 itu memancarkan atau yang dia support bandnya 5 GHz, dan yang Wi-Fi 2 itu yang dia support 2,4. Nah, tergantung kebutuhan teman-teman mau memancarkan yang 2,4 atau 5 GHz. Kemudian konfigurasi wirelessnya juga sedikit berbeda. Jadi saya tidak akan menggunakan template, jadi langsung saya konfigurasi di masing-masing interface-nya. Dari data tadi, Wi-Fi 1 ada yang 5 GHz, yang Wi-Fi 2 adalah yang 2,4. Kadang-kadang saya suka lupa nih, mending saya kasih komen di atasnya. Ini yang 5 GHz, yang Wi-Fi 2 ini adalah yang 2,4, biar nggak lupa aja. Kondisinya masih default, masih abu-abu, belum aktif, maka kemudian saya harus mengaktifkan dulu. Dicentang di sini boleh yang 5 GHz atau yang 2,4. Dan biasanya kalau kita belum konfigurasi SSID atau nama Wi-Fi-nya apa, nanti akan ada warning merahnya seperti ini. Ya, ini menandakan bahwa Wi-Fi-nya aktif tapi SSID-nya belum di-set. Kita akan coba set dulu yang 5 GHz. Kita klik 2 kali. Sebenarnya ini ada template-templatenya di atas ini ya. Bisa kita pilih di sini. Config-nya mau menggunakan template yang mana. Tapi karena saya sekarang nggak pakai template, langsung saja kita set di sini. Misalnya namanya adalah Wi-Fi yang 5, biar membedakan nanti yang 2,4 sama yang 5. Kemudian country ya, mungkin ya kita pakai ya. Country-nya misalnya Indonesia, biar tidak keluar dari regulasi yang sudah ada. Ya, lebih aman seperti ini. Kemudian channel. Nah, di channel ini kita gunakan untuk konfigurasi dia bandnya di 80211 apa. Apakah A, AN, AC atau AX. Kita coba yang AX dengan channel width. Seharusnya kalau yang AX bisa lebih dari 40 ya, tapi saya karena di sini Wi-Fi-nya lumayan banyak, kita pakai yang terkecil aja. Kemudian frekuensi. Jadi memang kita untuk yang Wi-Fi Wave 2 ini harus benar-benar ingat frekuensi berapa saja yang disupport. Contoh di sini saya gunakan 5805 misalnya ya. Ini di channel-channel atas di 5,8. Kemudian bagian security. Nah, ini yang nanti akan jadi fokus saya di sini. Nah, di security ini kita bisa pilih atau kita buka namanya authentication types di sini. Ya, yang mungkin sebelumnya sudah ada WPA pre-shared key, ada WPA 2 pre-shared key, ada EAP. Nah, sekarang nambah lagi ada WPA 3 dan juga OW. Nah, ini akan saya implementasikan nanti. Nah, bagaimana cara mengaktifkan OW? Nanti kita bisa centang saja seperti ini. Ya, dia juga tidak butuh pre-shared key ya, tidak seperti misalnya WPA 2 pre-shared key atau WPA 3. Karena OW ini hanya memprovide enkripsi tanpa ada autentikasi. Sedangkan kalau sebelumnya kita pakai WPA 2 ya, pakai WPA itu pasti ada autentikasi dulu, baru nanti Wi-Fi-nya bisa terenkripsi. Nah, keunggulannya OW di sini. Jadi orang nggak perlu repot memasukkan password, tetapi secara otomatis ketika end device-nya itu support, maka secara otomatis koneksi Wi-Fi-nya itu akan dienkripsi. Nah, kita lihat nanti bagaimana kalau misalnya end device-nya tidak support, apa yang harus dilakukan. Itu nanti ya. Kita set dulu di sini. Kemudian di bagian data path bisa kita gunakan untuk beda segmen, atau kalau saya pengen nanti biar masuk ke segmennya LAN, saya kasih aja masuk dia di bridge 1. Nah, seperti ini. Bridge 1 adalah bridge yang nanti isinya adalah interface yang digunakan untuk jaringan lokal saya. Kebetulan di bridge portnya baru ada ETH5. Ini yang terkoneksi ke laptop saya. Kemudian saya nanti tambahkan ada Wi-Fi lagi biar dia satu segmen dengan laptop saya di jaringan lokal. Saya oke. Begitu juga untuk yang 2,4.
caranya sama di configuration ini. Ya. Di chart general biasanya dia akan langsung modenya AP, tapi kalau teman-teman nanti pengen menangkap sinyal sebagai station, bisa juga nanti dia diganti ke station atau station bridge. Jadi bukan berarti kemudian ini hanya bisa AP, enggak. Ya, dia juga bisa digunakan sebagai station juga, kita konfigurasinya di bagian general. Nah, ini otomatis defaultnya adalah AP. Makanya kemudian langsung aja kita masuk di configuration. SSID-nya saya bikin namanya misalnya Wi-Fi 2. Kemudian country-nya sama Indonesia. Channelnya kita pakai bandnya 2 GHz AX misalnya. Channel width-nya sama 20. Frekuensinya saya pakai aja 2412. Ini paling hafal ya di channel 1. Security juga sama, kita aktifkan authentication tabs-nya adalah OE. Kemudian data path-nya kita arahkan dia ke bridge 1. Kemudian saya aktifkan pancarannya. Nah, sekarang Wi-Fi 1 dan Wi-Fi 2 sudah memancarkan sinyal dengan SSID tadi ada Wi-Fi 1 dan ada Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 2. 5 itu untuk 5 GHz dan 2 untuk 2,4. Dan data path-nya tadi sudah saya arahkan ke bridge sehingga nanti dia akan masuk di sini, Wi-Fi 1 dan Wi-Fi 2. Oke, tahapan selanjutnya karena konfigurasinya sudah berhasil, saya akan melakukan pengetesan baik dari handphone maupun laptop. Nanti kita akan coba lihat bagaimana kalau dia sudah support OE dan bagaimana kalau misalnya end device-nya belum support OE. Oke, kita akan coba lakukan pengujian di handphone. Kebetulan saya ada beberapa handphone ya, ada 2 handphone, nanti juga ada 1 laptop lagi. Nah, kita akan coba dulu untuk yang sudah support ke OE. Ini adalah handphone dengan Android 11. Ini agak saya tutup ya, biar enggak. Kayak gini. Kita akan coba untuk scanning dulu Wi-Fi-nya. Kita coba lihat di sini. Ada beberapa yang sudah terdeteksi atau terscan di handphone ini. Kita bisa lihat ada beberapa SSID ya. Nah, contohnya di sini kelihatan ada Wi-Fi 2 dan Wi-Fi 5 ini yang tadi sudah saya konfigurasi, ada Wi-Fi 2 dan Wi-Fi 5. Memang kalau kita lihat di sini ada gambar security-nya ya, ada gambar gemboknya di situ. Menandakan bahwa ada security yang sudah di setting seperti halnya kalau ada WPA atau WPA 2. Nah, bedanya apa dengan yang open? Kita coba lihat di sini ada Wi-Fi namanya CST. Nah, CST ini kalau kita klik, kita coba lihat keamanannya di sini tidak ada ya, atau kalau di bahasa Inggrisnya non gitu ya. Jadi ini open, benar-benar open. Sedangkan kalau kita lihat di Wi-Fi lain yang ada CST guys-nya ini, kalau kita coba klik, nanti dia ada keterangannya bahwa keamanannya adalah WPA 2 personal. Nah, bedanya apa dengan yang OE? Kita coba lihat yang OE. Kita scanning lagi. Misalnya kita contohnya yang Wi-Fi 2. Ini kita coba lihat detailnya. Nah, di sini kita bisa lihat keamanannya adalah Enhanced Open. Artinya adalah memang Enhanced Open ini adalah standar baru ya, yang di dalamnya itu menerapkan ada OE tadi. Kalau kita coba terkoneksi ke jaringan ini, coba scan ulang. Baik di Wi-Fi 5 maupun Wi-Fi 2 kalau kita coba terkoneksi. Nah, kita tidak diminta untuk memasukkan password. Ya, begitu kita klik langsung terhubung seolah-olah Wi-Fi-nya itu open. Tetapi sebenarnya kalau kita coba lihat detailnya lagi, nah, kita lihat di sini ada Enhanced Open, artinya sebenarnya walaupun tidak ada autentikasi pada saat awal mau terkoneksi, tetapi sebenarnya koneksi data dari Wi-Fi ini itu sudah terenkripsi dengan yang namanya OE tadi. Atau kalau di handphone, di laptop biasanya ada keterangannya adalah Enhanced Open. Nah, itu bedanya WPA dengan OE. Ya, seolah-olah itu open tapi sebenarnya Wi-Fi-nya sudah terenkripsi. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana untuk device-device yang belum support OE. Percobaan selanjutnya adalah di handphone yang lumayan jadul sih ya. Jadi kemungkinan ini belum support karena masih Android lawas juga. Kita akan coba lihat
pada saat dia terkoneksi ke WiFi. Ini ada WiFi 2 ya, yang ini kalau kita coba connect sama sekali dia tidak ada progres ya, tidak bisa. Contohnya kalau ke CST guys kan dia masih ada progresnya, tapi kalau ini kita coba connect ke WiFi 2 sama sekali nggak bisa, karena kalau kita lihat di sini detailnya adalah dia security-nya adalah OE, dan kebetulan handphone ini belum support. Nah, bagaimana dengan di laptop? Kita coba lihat, ini adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh laptop yang belum support OE. Jadi pada saat nanti kita coba scanning ke WiFi, nanti dia itu di bagian WiFi-nya ada tanda X-nya. Ya, kita bisa lihat biasanya kalau ada WPA-nya itu ada tanda gemboknya gitu, ada keamanannya. Tapi kalau di sini kita bisa lihat bahwa ada tanda X-nya, di mana ini menandakan si laptop belum bisa atau belum support OE. Jadi kalau kita paksa untuk terkoneksi, biasanya dia tetap nggak mau. Nah, lalu gimana solusinya? Padahal kita mungkin kalau bikin WiFi di area publik, kita nggak tahu ya yang mau connect itu apakah sudah support OE atau belum. Dan nggak mungkin juga kita kemudian mengabaikan untuk device-device yang belum support OE. Udahlah, kalau kamu nggak support OE nggak usah connect gitu. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu. Sehingga di konfigurasi OE ini nanti ada satu mekanisme namanya adalah OE transition, di mana kita itu bisa semacam kayak mengarahkan. Jadi kalau misalnya belum support OE, nanti dia open biasa, ya resikonya berarti sama sekali tidak ada autentikasi dan juga enkripsi. Tetapi kalau device-nya sudah support ke OE, otomatis nanti dia sudah akan mengaktifkan enkripsinya. Caranya gimana? Saya kembali lagi ke settingan Winbox teman-teman ya. Di Winbox yang tadi sudah saya konfigurasi hanya ada 2 WiFi. Nah, di sini saya akan membuat ada namanya WiFi baru lagi, baik di 5 GHz maupun 2,4. Kita akan coba membuat namanya OE transition teman-teman. Caranya adalah saya tambahkan interface WiFi baru. Misalnya ini saya kasih nama WiFi 1, tetapi dia yang open. Ini hanya penamaan aja teman-teman ya, biar nggak bingung. Kemudian masternya adalah WiFi 1, ini yang untuk yang 5 GHz. Kemudian untuk configurationnya sama, SSID-nya kita samakan WiFi 5. Kemudian untuk channel dan juga frekuensi, karena dia adalah interface virtual, maka channel sama frekuensi dia akan ikut masternya di WiFi 1. Nah, yang perlu kita konfigurasi adalah ini, kita masuk ke bagian security. Nah, di bagian security ini untuk authentication tabs-nya kita sama sekali tidak mengaktifkan apapun. WPA2, WPA3 ataupun OE tidak kita aktifkan karena kita bikin open. Tetapi kita harus konfigurasi ini. Namanya adalah OE transition interface. Ini kita arahkan ke WiFi 1 ya. Dimana tujuannya adalah ini WiFi yang open, tetapi untuk end device yang support ke OE nanti dia seolah-olah akan diarahkan ke WiFi 1 yang memang sudah support OE juga. Ini coba saya oke. Sorry, satu lagi yang kurang, datapad, biar nanti IP-nya dapat satu segmen. Datapadnya saya arahkan juga ke bridge. Nah, ada satu error di sini. Kalau teman-teman lihat ya, ada OE transition mode misconfiguration. Ini karena memang langkahnya belum selesai teman-teman. Langkah terakhir adalah kita masuk ke WiFi 1 lagi. Kemudian di bagian security, ini kita juga harus set di bagian bawah ada namanya OE transition interface. Ini kita arahkan ke WiFi 1 yang open tadi. Kemudian kita oke. Nah, jadinya seperti ini. Langkah yang sama harus kita lakukan untuk yang 2,4 juga. Ini ada DFS channel availability, cek dulu. Yang di WiFi 2,4 juga sama. Ini sudah ada yang ada OE-nya. Nah, kita tambahkan satu lagi untuk interface virtualnya. Ini adalah WiFi 2 yang open. Kemudian masternya ikut yang WiFi 2 yang 2,4. Kemudian configuration SSID-nya kita samakan ya, WiFi 2. Channel dan frekuensi sekali lagi ikut di masternya.
Kemudian security-nya open dan OWE transition interface-nya kita arahkan ke Wi-Fi 2. Bridge kita arahkan ke bridge 1 di bagian datapad. Nah, di Wi-Fi 2 kita klik lagi. Ini yang ada OWE-nya tadi. Transition interface-nya kita arahkan ke Wi-Fi 2 open. Ya, channel kalau misalnya tetap mau pakai 2412 di bagian frekuensi ini kita set lagi 2,4 ya, 2412. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat sekarang mereka menggunakan frekuensi berapa, itu kita sebenarnya bisa cek di bagian status ya, misalnya di Wi-Fi 1 ini. Kemudian kita coba cek di bagian status. Kalau misalnya ini, wah ini nggak sesuai sama regulasi dan segala macam, biasanya kita bisa cek sekali lagi di bagian country, atau kalau nggak channelnya ini kita paksa lagi dia agar pakai yang 5,8 5805. Karena biasanya ketika ini kita kosongkan kemudian kita apply, dia akan mencari frekuensi yang kosong. Nah, kita coba apply. Kita close. Nah, kita akan lihat perbedaannya dengan yang sebelumnya dengan cara pengujian ulang di end-device yang tadi sudah kita gunakan. Saya akan kembali coba di beberapa handphone ya, ada 2 handphone dan juga nanti di laptop. Tadi handphonenya sama dengan yang saya gunakan sebelumnya. Ini adalah handphone yang support OWE ya. Kita akan coba lihat, seharusnya tidak ada perbedaan di sini ya. Coba nanti saya pastikan dulu. Oke, ini adalah handphone yang tadinya support OWE. Kita coba masuk ke setting, kemudian ke Wi-Fi. Kita akan coba scanning ulang. Tadi sebelumnya sudah saya forget ya untuk melihat perubahan konfigurasinya. Kita coba connect ke Wi-Fi 2 lagi. Oke, terhubung. Kemudian kita coba lihat detailnya. Ada IP dan segala macam. Nah, kemudian di keamanannya nih kita tetap lihat di situ ada enhance open ya. Jadi tetap bisa terkoneksi dengan enkripsi dari OWE-nya. Nah, kalau kita lihat atau kita coba monitor di Winbox-nya Mikrotik, kita coba lihat. Nah, kita coba bisa lihat di sini di bagian registration atau misalnya di Wi-Fi Wave 2 juga kelihatan ya bahwa sudah ada yang terkoneksi di sini di Wi-Fi 2-nya. Kemudian kita coba cek di registration juga bisa kelihatan. Nah, ini adalah yang support OWE dan yang lain nanti bisa juga support untuk yang open. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini untuk yang handphone yang support OWE. Bagaimana dengan yang tidak support? Tadi saya coba ada 2 ya. Ini adalah handphone yang jadul tadi yang belum support sama OWE. Kita akan coba lihat di sini. Nah, ini sudah masuk ke pengaturan Wi-Fi, kemudian ada Wi-Fi 2 di situ. Yang tadinya sama sekali tidak ada proses mau terkoneksi, tersambung dan segala macam, nggak ada proses di situ. Nah, kita coba lihat, klik lagi sekarang di sini. Kita coba connect. Nah, dia connecting, kemudian nyari IP. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terkoneksi untuk Wi-Fi 2-nya dan kita coba lihat detailnya. Ya, walaupun ini kelihatannya security-nya adalah OWE, tapi yang sebelumnya kita set hanya OWE saja tanpa transition, dia sama sekali nggak mau connect. Tetapi ketika transisinya sudah kita nyalakan, dia baru bisa terkoneksi. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini kita bisa coba perhatikan. Ini ya, MAC address-nya teman-teman bisa lihat di sini. Untuk handphone yang belum support OWE tadi MAC address-nya adalah 2E90. Yang kalau kita coba lihat di registration, dia terlihat terkoneksi ke interface-nya bukan yang Wi-Fi 2 tapi ke Wi-Fi 2 yang open. Artinya dia menggunakan
keamanannya yang open ya, tidak ada enkripsi dan tidak ada autentikasi sama sekali. Jadi modelnya bisa tetap terkoneksi walaupun tidak support OE. Nah, bagaimana dengan laptop? Kita coba lihat yang laptop ya. Laptop yang sebelumnya saya gunakan belum support OE, yang tadinya ada gambar X-nya. Ya, sekarang kita bisa lihat di Wi-Fi 2 gambar X-nya sudah hilang karena dia mendeteksi bahwa Wi-Fi 2 ini sekarang open. Nah, kalau coba kita konekkan tanpa ada autentikasi, tanpa ada memasukkan password ya, dia sudah bisa terkoneksi. Dan kalau kita lihat di bagian Wi-Fi registration, dia sudah terkoneksi ke Wi-Fi 2 yang open. Ini MAC address-nya adalah 45DE. Nah, jadi sistemnya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita pengen mengaktifkan OE tapi kita nggak tahu end device-nya sudah support atau enggak, kita bisa aktifkan yang namanya OE transition ini, sehingga nanti untuk yang belum support dia jadi Wi-Fi open biasa. Kemudian kalau yang sudah support OE, seolah-olah dia akan giring ya istilahnya ya, nanti dia akan diarahkan agar dia menggunakan enkripsi dari si OE ini. Oke teman-teman, itu tadi konfigurasi saya untuk mengaktifkan opportunistic wireless encryption di MikroTik yang sudah support Wi-Fi 6, atau kalau di sini saya menggunakan hub AX2. Nah, dengan adanya atau dengan supportnya MikroTik dengan OE ini, maka kita bisa membuat di area publik itu Wi-Fi-nya adalah Wi-Fi open, artinya tidak harus memasukkan password atau istilahnya ada WPA-nya ya seperti sebelumnya. Tetapi walaupun open, tetap akan ada enkripsinya, sehingga pengguna atau user akan lebih mudah dalam menggunakan atau mengakses internet di area publik. Memang masih ada kekurangan karena ada banyak device yang mungkin belum support OE, tetapi kita bisa aktifkan OE transition agar nanti teman-teman yang menggunakan device yang belum support OE tetap masih bisa menikmati layanan internet yang ada di area publik yang sudah kita provide. Buat teman-teman yang sudah nggak sabar lagi pengen mengaktifkan OE di jaringannya, langsung aja coba kunjungi citrayap.com karena di sana sudah tersedia banyak sekali produk-produk MikroTik yang sudah support untuk Wi-Fi 6. Ada hub AX, ada hub AX2. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ada juga CAPAX yang bisa kita pasang di ceiling. Nah, kalau teman-teman punya voucher atau mungkin ada beberapa koin gitu ya di marketplace, teman-teman juga bisa cari toko namanya Citra Web di marketplace sayang teman-teman semuanya. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman pengguna MikroTik yang lain agar lebih bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Geser-geser ya. Waktu gue ketutup mana? Oh, bisa sampai isi. Oke, wes Rumi. Terus 5 ini yang kemarin. Nanti dia kacek kan? Lelah ayo. Oh, saya lempar lawang gitu, rampung.